Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ali Ridho eh, di pertemuan ketiga ya di mata kuliah pengantar bisnis. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait tentang bentuk-bentuk badan usaha dan lembaga keuangan. Oke, di sini kita akan memasuki bentuk yuridis perusahaan. Ya. Definisinya apa sih? Bentuk-bentuk dari suatu perusahaan yang merupakan suatu kesatuan yuridis atau bisa dikatakan sebagai badan usaha yang biasanya berbadan hukum dan menggunakan faktor produksi untuk mencari keuntungan. Nah, ini yang disebut bentuk yuridis perusahaan, yang dimaksud dari bentuk yuridis perusahaan. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, perbedaan perusahaan dan badan usaha. Apa sih perbedaan dari perusahaan dan badan usaha? Badan usaha adalah lembaga usaha gitu ya. Kemudian perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut melakukan kegiatan produksi. Kemudian macam-macam bentuk yuridis perusahaan. Apa sih? Ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Kemudian ada firma, kemudian yang ketiga ada perseroan komanditer ya. Kemudian ada poin keempat perseroan terbatas, kemudian ada poin kelima koperasi gitu ya. Jadi di sini macam-macam bentuk dari yuridis perusahaan. Kemudian ada lembaga keuangan. Kita masuk ke poin lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan itu? Sebuah institusi atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Pastinya lembaga keuangan untuk menyalurkan dana atau usaha, menyiapkan jasa bagi para nasabah dan mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana para nasabah. Nah, ini dikuatkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Kemudian dikuatkan juga keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990. Nah, ini ada pengutipnya lah. Kita mengambil kutipan dari para ahli gitu ya. Oke, next kita ke fungsi lembaga keuangan. Apa sih fungsi lembaga keuangan ini? Yang pertama adalah melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa. Ini fungsi dari lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, ini fungsi dari lembaga keuangan di situ gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi pengetahuan dan informasi, analisis ekonomi dan kredit. Nah, ini lembaga keuangan punya fungsi juga di situ. Kemudian memberikan pinjaman, penyimpanan kekayaan juga termasuk di dalam lembaga keuangan. Kemudian fungsi transmutasi kekayaan. Kemudian fungsi pembayaran, juga fungsi pembiayaan atau kredit. Nah, ini fungsi-fungsi dari lembaga keuangan. Kemudian kita masuk ke pengelompokan keuangan, lembaga keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, LKB. Kemudian ada yang kedua, lembaga keuangan bukan bank, LKBB, gitu ya. Kemudian kita masuk ke perbedaan dari LKB dan LKBB. LKB, lembaga keuangan bank, itu bersifat likuiditas berupa uang, gitu ya. Liquid, sifatnya liquid. Kemudian kemampuan menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang beredar JUB,
melalui efek penggandaan uang. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan bank gitu ya. Dan LKBB yaitu lembaga keuangan yang bukan dari bank itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat terutama melalui penyertaan modal atau pembiayaan investasi perusahaan. Nah, itu yang perbedaan dari LKB dan LKBB. Oke, kemudian kita masuk ke lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini bentuknya tuh seperti apa sih? Gitu. Ada tiga. Yang pertama ada bank sentral, kemudian ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Nah, ini perbedaannya apa sih? Nah, itu mungkin teman-teman bisa silahkan diskusi gitu ya nanti. Jadi jasa perbankan lainnya itu punya perbedaannya itu banyak gitu ya. Jadi jasa perbankan lain itu ada jasa-jasa di dalam perbankan. Di antaranya adalah transfer, kemudian ada inkaso, ada clearing, ada falas, ada safe deposito box, kemudian ada travelers ya, kemudian ada bank card, kemudian ada bank draft, kemudian ada bank garansi dan referensi bank dan lain sebagainya. Itu jasa-jasa dari perbankan. Nah, kemudian kita masuk ke lembaga keuangan bukan bank. Apa itu lembaga keuangan bukan bank? Nah, lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas ya, dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Nah, ini nanti mungkin kita bisa lihat nanti ada beberapa contoh di antaranya, ya. Yang pertama itu usaha-usaha dari LKBB adalah menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara. Nah, ini yang dilakukan dari usaha-usaha LKBB ya, lembaga keuangan bukan negara. Bukan bank gitu, bukan bank, sorry. Mengadakan sebuah penyetaraan modal yang sifatnya sementara. Nah, kemudian yang kedua itu memberi suatu kredit jangka menengah ya. Kemudian ada bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan bank dan badan hukum pemerintah. Kemudian ada bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye. Kemudian sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. Itu usaha-usaha dari lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Kemudian yang terakhir melakukan usaha lain di bidang keuangan. Nah, kemudian apa sih jenis LKBB? Apa sih jenis LKBB ini, lembaga keuangan bukan bank, ini apa aja? Nah, contohnya yang pertama adalah pasar modal, gitu ya. Pasar modal, kemudian pasar uang dan pasar valuta asing, pegadaian, perusahaan sewa guna, leasing ya. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada perusahaan asuransi. Nah, ini yang disebut dari jenis-jenis lembaga keuangan yang bukan bank gitu ya. Nah, kemudian kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Apa yang dimaksud dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi? Penggabungan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Nah, ini adalah kerjasama atau penggabungan atau ekspansi yang dimaksud dengan ekspansi, gitu ya. Kemudian ada bentuk-bentuk penggabungan. Bentuk-bentuk penggabungan di sini modelnya itu seperti apa? Nah,
Yang pertama ada vertikal atau vertikal, integral, kemudian ada horizontal, paralelis, ya, kemudian ada sindikat, ada concern, ada joint venture, kemudian ada trade association, kemudian ada kartel, ada gentleman's agreement. Nah, ini di sini bentuk-bentuk dari penggabungan itu macam-macamnya ada 8 di sini, ya. Nah, kemudian kita masuk ke penghususan dari perusahaan. Penghususan perusahaan tuh apa sih? Apa yang dimaksud dengan penghususan perusahaan? Penghususan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang menghususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lain diserahkan kepada perusahaan luar. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada spesialisasi, satu jenis produk gitu ya. Jadi spesialisasi itu ya garis besarnya itu adalah ya cuman satu produk gitu di dalam satu perusahaan gitu ya. Kemudian ada diferensiasi gitu ya. Jadi diferensiasi ini penghususan fase produksi. Nah, jadi penghususan dari fase produksinya itu disebut dengan diferensiasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengkonsentrasian dari suatu perusahaan. Nah, konsentrasi dari satu perusahaan tuh apa sih dari pengkonsentrasian dari suatu perusahaan? Yang pertama ada trust gitu ya. Pastinya yakin gitu ya, keyakinan atau kepercayaan gitu ya. Kemudian ada poin kedua holding company, kemudian ada kartel, ada sindikasi, ada concern, ada joint venture, kemudian ada trade association, ada gentleman agreement, gentleman's agreement. Nah, ini pengkonsentrasian dari perusahaan. Kemudian ada cara-cara penggabungan usaha dan penyatuan usaha. Yang pertama ada consolidation, konsolidasi. Konsolidasi yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih, gitu ya. Ada merger, ada aliansi strategi, ada akuisisi. Nah, cara-cara penggabungan atau penyatuan usaha ini sebenarnya udah dicontohkan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu dulu setiap bank misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI itu punya bank syariah gitu ya. Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank BRI Syariah gitu ya. Kemudian ada usaha-usaha di mana bank syariah itu di merger atau diadakan diadakan penggabungan usaha gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan itulah salah satu contohnya ya. Contoh dari perusahaan-perusahaan bank syariah yang digabung dan menjadi Bank Syariah Indonesia gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke alasan penggabungan perusahaan. Nah, di sini masuk ke alasan penggabungan perusahaan. Apa sih yang mempengaruhi suatu perusahaan tuh jadi bisa menggabung perusahaan tersebut? Yang pertama, ada kebangkrutan. Nah, itu satu. Kedua, ada kekurangan modal. Kemudian ada defisit, tidak dapat menanggung kerugian atau memperbesar usaha. Nah, ini kemudian yang terakhir ada menutupi kelemahan. Nah, ini mungkin kalau kita lihat dari satu contoh atau case study gitu ya. Satu contohnya dari Bank Syariah Indonesia itu ada, mungkin kalau teman-teman bisa lihat, yang pertama ada di
ya, memperbesar usaha gitu ya. Jadi untuk memperbesar peluang, untuk mengambil peluang besar harus memperbesar suatu usaha gitu ya. Dan usaha yang dilakukan dalam penggabungan perusahaan untuk mencapai satu tujuan yang besar ya otomatis dilakukan penggabungan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh eh, apa mungkin ya perusahaan dalam segi penggabungan dari perusahaan tersebut gitu. Kemudian menutupi kelemahan. Pastinya perusahaan masing-masing perusahaan punya kelemahan, punya kelebihan, punya kelemahan gitu. Mungkin di masa-masa pandemi pada masa bank syariah itu sedang berkembang, Bank BRI Syariah punya peran yang kuat di situ. Bahkan naik gitu ya. Dia punya nilai jual tinggi gitu ya. Dan bagaimana caranya supaya saling menguatkan gitu, saling menutupi kelemahan. Nah, digabungkanlah bank syariah seluruh Indonesia, bank-bank syariah dari BNI, Mandiri dan BRI gitu ya. Dan disitulah satu usaha penggabungan untuk menutupi kelemahan dan memperbesar usaha. Nah, itu contoh dari uh, alasan dari penggabungan dari usaha itu gitu ya. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan di di pertemuan ketiga kita. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini bermanfaat. Saya pamit ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.